sini pikir kayak di Jepang-Jepang deh hawa-hawanya tuh. Ini tempat yang aku sama Sabrina kemarin. Nggak lihat? Oh, yang mana? Yang kemarin itu? Iya. Yang makan ramen apa waktu itu? Apa? Toriyaki ramen. Toriyaki ramen. Tapi selain itu masih banyak juga dah sih ramen-ramen. Masih banyak. Menunya juga bukan cuma ramen, di sini lengkap. Mulai dari nasi, kopi-kopinya juga enak loh. Belum pernah ke sini? Belum. Tapi Bella dulu sih pernahnya ke sini, namanya bukan Seafood Ramen. Apa? Tapi di sini dulu namanya Okibendo, setahu Bener. Nah dulu namanya pemirsa ini Okibendo. Persisnya ini ada di Simpang Pasar Gubah, Kambang Iwa. Hari ini kita balik lagi dengan aku Mang Cek Fikri. Dan aku bisa Bella. Di Ngapo Ma Itu. Jadi pecak biasa ini Bella, kita bakal ngejok ke informasi sama Mang Cek Bicek yang ada di rumah tentang hal-hal yang tabu, informasi yang lagi update, tentunya kurang lebih selama sejam ke depan. Dan pecak biasa kita bakal makan-makan. Oh, makan. Iya, semoga naik 20 kilo. Oh, jangan cak itu. Oh, jangan. Iya. Lagi ditonton uang kayak Iya. gitu. Kita masuk dalam pemirsa. Cus. Adem. Nah, simak. Wah. Tuh duduk sini baik Dari di mana sini? Iya, sini. Oh, sini. Iya. Oke. Kakak KB di sini. Bella situ ya. Oke. Cak mana Bella? Lah ngerasa ke tempatnya, waduh. Tempatnya nyaman, Adem. adem. Apalagi di luar tuh panas nian, Cek. Panas berdengkang. Iya, panas berdengkang nian. Iya, Tapi beruntung lah nih, cozy. Cuman cak mana kalau tuh harganya kaget nih, Cek? kalau harga caknya masih aman-aman baik Bel. Karena malah mahalnya nggak mungkin aku nak ngajak ke sini. Benar. Iya. Benar. Masih yang harganya aman. Di sini tentunya pemirsa kita masih di Seafood Ramen. Ya, ini tentunya tempat yang nyedio ke berbagai macam mie Jepang. Wah, tapi juga tentunya banyak nih menu-menu andalan Dio yang tentunya juga kemarin sudah sempat kita cicipi, dan kita nyoba suasana baru dan beberapa menu baru juga tentunya dari Seafood Ramen. Dan kalau kita ngomongin masalah tempat nyaman nih Bel, Palembang nih sekarang ketika kita ada tempat nyaman bukan cuma lemak untuk makan minum baik, tapi lemak juga untuk berpikir. Benar. Karena rata-rata nongkrong bukan cuma untuk makan baik kan? Iya, dan juga tapi tempatnya juga dingin, adem, Cek. Adem. Dan pasti ada wifi. Oh. Gitu kita berpikir. Jangan ditunjuk nih ketik kuota. Oh iya, jadi malu. Pemirsa, tentunya kalau kita ngomongin masalah Palembang ataupun suhu di beberapa daerah yang panas, pecahnya kalau pernah baca ensiklopedia ataupun juga pernah baca beberapa artikel kita nih ada yang namanya lapisan atmosfer. Dan salah siko fungsinya pemirsa yaitu jadi lapisan di mana panas matahari itu tidak langsung nyengat ke bumi. Jadi ada lapisan-lapisannya. Jadi untuk mengurangi panas yang ada. Bener, untuk mengurangi panas. Nah, makanya terpikir tak kira-kira Bella, ketika bumi bumi ini tidak katik lapisan atmosfer lagi, kira-kira pecah mana? Kita baru berjalan dikit ngomong, oh yang kepanasnya, lah berkeringat, mana mendak katik lapisan atmosfer? Wah, kak berdengkang lagi namanya, Cek. Iya. Panasnya berarti ya. Mungkin juga masih bisa juga nak tahu kira-kira cak mana kalau misalnya ada kata atmosfer tadi, Cek. Bener, kita bakal nyingok ini pemirsa, ada siko informasi ngawali perjumpaan kita. Apa jadinya bumi kalau tidak katik lapisan atmosfer? Sama-sama kita jingok cuplikannya di Ngapo Ma Itu. Apakah kalian pernah disuruh ngapalin lapisan atmosfer waktu belajar di kelas? Tenang, karena video ini gak akan main tebak-tebakan, dan sebelum kalian pergi, kita di sini bukan mau belajar yang ngebosenin. Justru kita mau ngebahas yang ditanyain sama Naufal ini. Apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba detik ini juga atmosfer bumi hilang? Kira-kira bakal gimana nasib kita? Oke, kalau gebetan hilang mungkin hari-hari kita jadi terasa sepi. Tapi kalau atmosfer yang hilang nggak cuma berasa sepi, tapi dunia beneran jadi sepi. Iya, selama ini suara yang kita dengar merambat lewat udara. Tanpa atmosfer nggak akan ada udara dan otomatis nggak akan ada suara. Dan buat kalian yang tetangganya hobi motong keramik, mungkin jadi berharap atmosfer beneran hilang. Tapi tunggu dulu, karena sayangnya efeknya nggak berhenti di sini doang. Nah, hilangnya atmosfer akan bikin siang hari terlihat kayak malam. Dan gak usah ribet-ribet, coba ingat aja semua foto astronot di bulan yang langitnya selalu gelap.
Kenapa begitu? Karena di bulan gak ada partikel udara yang nyebarin cahaya matahari. Nah, terus tanpa atmosfer juga tekanan udara pun akan ikut hilang. Semua burung dan pesawat yang lagi terbang bakalan jatuh. Dan kalaupun kita lagi nggak naik pesawat dan nggak tiba-tiba ketimpa sama sekawanan burung gereja, nggak berarti kita langsung aman. Karena kita butuh tekanan udara buat narik napas ke paru-paru. Oke, tapi coba anggap aja kita udah siap-siap pakai baju astronot dan tabung oksigen, apakah kita akan selamat? Sayangnya, kemungkinan besar tetap enggak. Karena atmosfer itu juga ibarat selimut buat planet kita. Kalau hilang, bumi bakalan langsung dingin. Tapi anehnya, hilangnya tekanan udara tadi justru bikin air lebih cepat mendidih dan jadi bikin permukaan laut nguap. Terus uap air ini nantinya jadi atmosfer baru bakal sedikit ngebalikin tekanan udara dan barulah permukaan laut beneran beku. Dan di kondisi kayak gini yang bisa bertahan hidup mungkin cuma beberapa bakteri dan para beruang. Maksudnya beruang yang ini. Ya, kita nggak akan bisa bertahan kecuali kalau kita bisa ngelakuin satu hal yang mustahil. Keadaan bisa beda kalau kita tahu duluan bahwa atmosfer bakal ngilang. Karena percaya nggak percaya, kita bisa ngambil inspirasi dari si tupai yang jago karate ini. Ya, dengan kubah tertutup dan tanaman yang cukup, kita bisa dapat oksigen dan makanan. Dan sebenarnya konsep mirip gini lagi dikembangin sama ilmuwan untuk bikin markas di bulan. Tapi tenang, atmosfer kita harusnya belum akan hilang seenggaknya sampai 5 miliar tahun lagi. Jadi sekarang mari nikmati udara di sekitar kita dan bernafas lega. Jadi ya, atmosfer bumi belum bakalan hilang. Tapi daripada nunggu sampai hilang, bisakah kita langsung dalamin ilmunya buat siap-siap bikin rumah baru di atas sana? Dan seperti biasa, terima kasih. Pegang Bel, kita scan menu dulu. Scan dulu ya. Oh, di sini canggih. Dah, di sini dong. Salah ya. HP kanji mah itulah. Monggo Ada dipilih. Sudah kenyang? Nak makanan berat, makanan ringan? Kayaknya Bella nak ringan B sih, Cek. Ringan. Kita pengen mbaknya dulu apa? Mbak. Apa? Mbak di sini snacknya ada apa aja ya? Karagi boleh Mbak. Ada lagi minumnya kira-kira apa? Silahkan dipilih. Bella kopi non kopi? Kalau recommended yang di sini apa Mbak? Ada jus sama matcha. Matcha. Boleh deh yang matcha. Matcha atau matcha? Matcha. Matcha, Ya, oke. mendo matcha ya. Kita juga ada butterscotch Mbak. Es ya. Udah itu aja. Cuma 2 orang. Iya, makasih Mbak. Makasih Mbak. Baik pemirsa, sembari kita nunggu menu yang sudah dipesan tadi, ada karagi, ada apa? Matcha apa deh? Matcha sama butterscotch. Kayaknya kita bakal review makanan sembari bakal ngejuk tahu lagi informasi yang ada. Jadi pemirsa jangan berikut kemana-mana, tetap dengan kami di Ngapo Ma Itu. Well, I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Terima kasih Mas Bice, masih di Ngapo Ma Itu. Nah, yang
pasti kita masih di Sevuramen ini, Bener. Tepatnya di Simpang Pasar Guba, Kambang Iwa. Ini mana sore hari ini juga kalau di Jingok makin rame ini, Bener, makin sore makin rame wong berdatangan, tapi banyak juga yang nggak balik tadi. Yo, tidak mungkin pula dengan selama ini di sini. Pasti banyak kali juga di lainnya. Bener. Umpama aku juga tidak mungkin lah manusia ini bakal hidup selamanya. Tidak sih? Ada umurnya galau, Tapi, ada masanya Nah, galau. bener. Tapi cek terbayang nggak sih kalau misalnya kita nih hidup bakal selamanya itu pecah mana ya? Hidup selamanya berarti tidak kata yang mati. Iya, udah kata yang mati. Rame dunia ini berarti. Iya bener ya. Kita ketemu dengan buyut kita. Nah, Ibarat kita galak muka buku, oh ini dia pahlawan-pahlawan ya. Wah, ada di rumahnya, masih hidup kan? Iya, bener. Kan hidup Iya. selamanya. Nah mungkin juga macam bisa juga penasaran kira-kira cak mana lah kalau manusia ini bakal hidup selamanya. Benar. Kita lihat di Ngapo ma itu. Di antara ribuan ketidakpastian di dunia ini, mungkin cuma ada satu yang pasti. Kematian. Tapi kayak yang kalian tanyain ini, apa juga jadinya kalau kita itu bisa hidup selamanya? Oke, nyatanya banyak banget hal luar biasa yang bisa kita jalani. Kita bakal terlibat di kolonisasi Mars, bahkan mungkin main dan tinggal di sana juga. Kita bisa ngeliat gurun Sahara berubah jadi hutan tropis, lalu kita bisa nyaksiin langsung indahnya supernova di angkasa. Bintang ini bakalan meledak dan cahayanya akan kelihatan lebih terang daripada bulan purnama. Tapi nggak cuma itu, sebenarnya diam-diam galaksi tetangga kita juga lagi mendekat ke kita. Dan kalau sekarang kayak gini, nantinya langit malam kita akan bisa seperti ini. Sungguh menakjubkan. Tapi apakah isinya ini semua cuma seru-seru doang? Sayangnya enggak juga. Abadi juga mungkin berarti kita hidup nggak bahagia selamanya. Karena kita akan nyaksiin penderitaan di dunia yang mungkin kayak nggak ada habisnya. Contohnya kita akan ngadepin dampak paling serem perubahan iklim, ngelihat bumi dilahap matahari, dan tentu aja ngerasain orang-orang kita sayangin ninggalin kita satu persatu. Jadi ya, ibarat koin, segala hal emang punya dua sisi. Tapi terus emangnya seberapa mungkin kita manusia hidup abadi? Sayangnya, manusia belum dan kemungkinan gak akan bisa hidup selamanya. Tapi yang terus diteliti bukanlah cara manjangin umur, tapi adalah cara biar bisa hidup sehat selama mungkin. Karena repot juga kalau umur panjang tapi cuma jadi kakek nenek jompo yang gerak dikit langsung keseleo. Dan nyatanya emang ada terobosan ilmuwan yang gunanya untuk nunda penuaan. Kayak gimana caranya? Oke, kita tahu kalau setiap saat sel kita harus membelah dan ujungnya mati. Tapi ternyata seiring tambah tua, tubuh kita dipenuhin sel yang kayak zombie. Udah nggak berfungsi, tapi nggak bisa mati. Mereka ini justru ngeluarin zat yang bikin sel sehat lainnya jadi ikut rusak. Jadi iya, kayak apel busuk yang bikin satu keranjang ikutan busuk juga. Makanya ilmuwan pun nyoba menumpas sel-sel zombie itu di tikus percobaan. Dan bener aja, tikus-tikus itu bisa jadi lebih sehat, terhindar dari kanker. Bahkan bisa jadi punya bulu yang lebih bagus. Di riset lain, ini juga akhirnya dicoba ke manusia yang sakit paru-paru dan sakit ginjal, dan sebagai awalan, hasilnya cukup ngebawa harapan. Tapi nggak cuma itu, hilangin sel zombie bukan satu-satunya jalan. Misalnya para ilmuwan terus berusaha ngembangin obat yang bisa banyakin jumlah zat ini di tubuh kita. Soalnya seiring usia jumlah zat ini menurun dan berkaitan erat sama penyakit kayak kanker, pikun, atau sakit jantung. Lalu di luar kedua ini pun masih banyak yang bisa diteliti. Ini semua kayak lagi ngerangkai puzzle, semuanya bikin satu gambaran besar tentang penuaan manusia dan cara ngakalinnya. Jadi umur panjang mungkin cita-cita semua orang. Meskipun hidup selamanya juga bisa ngebawa masalah-masalah baru yang tadinya nggak ada. Tapi kalau dikasih kesempatan memilih, kalian mau hidup berapa lama? Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, jadi itu tadi pemirsa sudah kita jingok sama-sama, dan yang namanya hidup nih kan silih berganti, ada yang lahir, ada yang laju. Nah, pecah ini ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang. Benar-benar. Iya, karage. Karage. Maca. Ini butterscotch. Iya, ini garpu. Iya, makasih Mbak. Makasih ya Mbak. Mantap.
sekarang di depan Pikili sama Bella pemirsa sudah ada menu yang kami pesan tadi. Ini ada yang namanya butterscotch. Kalau ngomongin masalah namo butter ya berarti ada antara manisnya, ada vanilanya, ada karamelnya pasti. Kita cicip dulu ini Bella. Coba cek. Ibarat ke permen lamanya ada permen Alpelibel itu loh. Woi, enak loh, seger, kopi masih ada rasa kopinya juga. Sesuai dengan namanya ini kan kopi Bendo. Ini pemirsa yang kemarin mungkin sudah nemen nyicip kopi-kopi di sini tetap ada walaupun sudah berubah jadi Sevuramen. Kalau ini Kalau tadi Bella? matcha boleh. Kalau Bella tadi namanya matcha nih, Cek. Ini juga salah satu minuman recommendednya tadi dari mbaknya. Mungkin kita coba dulu ini. Pahit? Enggak? Tidak. Tidak. Iya, tapi kayaknya belum rata ini. Oh, belum rata ya? Iya. Nak dipinjam ke blender apa? Tidak usah. Langsung ngecek Sebelah 2 ya. menit deh. Mau mana sih, Cek? Seger, Seger. manis. Oh, manis ya? Manis sih kalau Oh, berarti ini. pahit tadi belum diaduk, gue. Karena matcha di bawah galau. Oh, matchanya di bawah galau. Nah, Kita ini coba dulu nih. akornya Tadi namanya? silakan. Namanya karage. Jadi ini memang ayam pilihan karena dia daging ayam bagian dado ya yang tentunya padat dan sudah digoreng pakai tepung khusus. Ya benar. Kita cicip Oke, lu dulu. Cek. Kita can dulu. Apa? Can dia di sana. Can itu apa? Can. Oh, Cek itu. iya. Baru tahu. Sangka maknya tadi nak ngajak tukeran. Tidak. Enggak ya? Lemak ya benar sih ini. Jangan kita tunjuknya lah Jong Palembang ini. Iya. Indonesianya, ya. Crispy. Lemak ya? Mak, Lemak ya? ayam yang dibaluri oleh tepung. Benar, luar biasa kan. Tapi pemirsa dan juga Bella, mungkin ngerasa enggak beberapa hari ini, beberapa tahun belakangan ini, caknya kita nih lagi banyak polusi karena meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di dunia dan juga di Indonesia terutama yang buat pecahnya kita nih sekarang lagi terkena yang namanya krisis iklim. Ya benar juga. Dan ada juga beberapa wilayah ini Cek yang tanah longsor juga. Jadi banyak memang beberapa wilayah juga kena dampaknya dengan krisis iklim tadi Benar. Cek. Jadi tentunya krisis iklim ini pemirsa yang nyebab ke terjadinya berbagai macam bencana alam ya, mulai dari banjir dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin pemirsa banyak yang bertanya-tanya ketika kalau uang sakit itu apa dia obatnya? Nah, kira-kira kalau dunia kita yang lagi sakit ini kira-kira ada enggak penyelamatnya? Nah, rupanya pemirsa penyelamatnya ini bukan Superman, bukan Batman, bukan Spiderman ataupun Iron Man, tapi ada yang bakal jadi penyelamat ketika kondisi bumi kita lagi pecah ini. Mungkin pemirsa penasaran, langsung kita nyucup cuplikannya di Ngapo Mak Gitu. Bayangin, masalah-masalah kayak gini datang dari satu sumber aja. Ya, emisi gas berbahaya yang bikin iklim bumi kita berubah. Tapi siapa sangka di balik berbagai macam ancaman ini ternyata ada kunci yang bisa nyelamatin kita semua. Inilah penyelamat krisis iklim yang sebenarnya. Percaya nggak percaya, mungkin sebenarnya kuncinya cukup 2 langkah aja. Yaitu yang pertama, yang udah sering kita dengar. Seluruh sumber energi kita yang tadinya kayak gini, jadiin jadi bersih. Lalu yang kedua, buat segala macam benda yang butuhin minyak atau gas, kita alihin jadi makainya listrik. Atau bahasa kerennya, bikin jadi elektrik. Ya, kedengarannya kayak gampang. Tapi emang kenapa 2 cara ini yang bisa nyelamatin kita? Simpelnya karena apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jadi ya, kalau sumber energinya itu kotor, benda-benda yang kita pakai akan ikut ngotorin lingkungan dan ganggu kesehatan kita. Contohnya bayangin gini, mobil bensin bakal ngasilin gas buang yang bahaya dari pertama dibeli sampai jadi butut. Dan tentunya juga ngasilin polusi yang bisa ngerusak lingkungan dan kesehatan kita semua. Beda sama mobil listrik yang dalam tanda kutip kekotorannya bisa berkurang seiring sumber listrik dari tempat ngecasnya berubah. Tapi kalau gitu, kenapa kita nggak langsung ngelakuin cara ini aja?
Karena singkatnya nggak gampang. Semuanya butuh perjuangan. Hampir segala hal yang kita lakuin di dunia ini masih ngandelin tenaga fosil. Begitu juga negara kita yang sumber energinya kebanyakan masih dari sana. Padahal kita udah sama-sama tahu kalau energi fosil inilah yang bikin cuaca ekstrim, banjir yang lebih sering kejadian, terancam tenggelamnya pulau-pulau di Indonesia, sampai kekeringan yang bikin susah panen terjadi. Apalagi kita pun juga dikejar-kejar PR buat nurunin emisi karbon yang deadline-nya udah makin dekat. Jadi ya, langkah yang bisa dilakuin itu jelas, transisi energi dan maksimalin penggunaan energi yang bersih. Dari kompor, pemanas ruangan, sampai kendaraan di jalan, kembangin jadi elektrik. Karena nggak kayak listrik, bensin atau gas alam itu kayak susah bikin versi bersihnya. Tapi kita juga mesti merhatiin pengembangan energi bersih dari hulu sampai hilirnya. Biar juga jangan sampai ada proses pembuatannya yang malah justru merusak lingkungan. Dan kalau ngomongin listrik bersih, kita pun bisa dapetin mereka dengan gampang karena Indonesia punya potensi energi bersih di mana-mana. Kita juga bisa manfaatin yang ada di sekitar kita, kayak contohnya gunain limbah sebagai bahan baku bioenergi. Dan makanya transisi energi bersih yang berkeadilan ini perlu dipercepat, didukung banyak pihak, dan jangan malah ngasih jalan buat yang kotor terus-terusan. Sekarang, langkah kecil yang bisa kita lakuin buat ngelawan krisis iklim adalah ngehemat energi. Kita juga bisa ikut kampanye yang nyuarain transisi energi yang berkeadilan. Tapi selain itu, kita juga harus milih pemimpin yang ngedukung kebijakan energi bersih yang berkeadilan. Tentunya ini semua buat kebaikan lingkungan dan kita semua. Tapi menurut kalian, adakah cara tambahan yang bisa ngebantu kita ninggalin energi kotor dan nyelamatin bumi? Coba kasih tahu di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, jadilah sama-sama kita jingok pemirsa bahwa penyelamat dunia kita ini Bel bukan wong lain, bukan superhero, tapi kita ini dewek tentunya. Benar. Jadi kalau ngomongin masalah krisis iklim tadi mulai dari hal yang terkecil dulu lah. Jangan buang sampah masing-masing, jangan buang ke sungai karena kita punya sungai Musi. Ini juga tentunya jadi salah satu cara untuk kita pacak jaga lingkungan dan juga jaga dunia kita tentunya. Dan juga pemirsa masih banyak lagi informasi yang bakal kami sampaikan juga Benar. untuk Mancek-Bicek. Jadi tetap saksikan di Ngapo Ma, itu. Makasih banyak Bang Cek, balik lagi tentunya kita di Ngapo Ma itu. Jadi kita masih siaran dan juga makan, nyicipi makanan dan minuman yang lemak di Sefu Ramen. Ini persisnya ada di Simpang Pasar Gubah. Jadi wong tahu gak lo Pasar Gubah itu identik dengan Pasar Lamo yang dekat dengan Kambang Iwa. Di tikungan dah adalah itu yang namanya Sefu Ramen yang dulunya Oki Bendo. Iya benar ya. Kalau kita ngomongin makanan dengan minuman ini Cek, tapi yang pastinya minuman di sini juga halal-halal. Halal dong, dijamin. Kalau soal itu dari dulu di sini pasti barang-barang halal. Berarti di sini non alkohol ya? Non alkohol. Nggak Nggak mungkin bikin pula wong tiba-tiba nak tiba-tiba siapa nih? Tiba-tiba Iya, langsung lupa benar. galo. Laju tidak bayar kayak malah. Lah tidak bayar. Ya, Iya, bahaya. Wong nih karena malah dalam keadaan mabuk, dalam keadaan waras be kadang lupa utang. bener. Cak-cak mabok. Bener. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, apa lah yang di pikiranmu itu kalau dia lagi mabok? Goyangan Cek itu? Bella enggak pernah mabok? Enggak pernah sih Cek, emang Cek pernah ya? Pernah. Kapan tuh? Mabok laut. Oh, mabok laut ya? Bukan mabok laut. yang Oh, tidak dong. Kan itu ya? Bener, tidak. Mungkin juga pemirsa bingung kira-kira kadang di film-film kungfu misalnya kita galak nyingok wong tiba-tiba lagi mabok-mabok sampai tidak tahu kan apa lah yang ada di otak dan juga di pikiran mereka. Nah, ini ada penjelasan dan juga informasi sama-sama kita nyingok di Ngapo Ma itu.
Kalau suka nonton film berantem-beranteman, kalian pasti tahu kalau ada banyak jurus yang bisa dipakai. Tapi ada satu jurus yang sering muncul, iya, jurus mabuk. Badan luas, jalan sempoyongan, pukulan gak beraturan, tapi malah jadi makin jago. Tapi emangnya apa sih yang terjadi ketika otak lagi mabuk? Apa bener bisa bikin kita jago kungfu? Pastinya enggak. Simpelnya banget, saat mabuk, komunikasi antar saraf di otak kita sebenarnya itu jadi terhambat. Ibaratnya mereka kayak lagi main mainan satu ini. Tiap orang harus fokus merhatiin pesan, tapi kalau ada satu aja yang salah dengar, di ujung jadi kacau. Hal inilah yang nimbulin orang mabuk kelakuannya suka bikin gak habis pikir. Tapi emangnya kenapa alkohol yang masuknya ke perut bisa lolos sampai otak? Oke, gini. Alkohol itu masuk ke perut dan diserap darah, terus masuk ke hati. Di sini alkohol bakal diubah jadi zat ini yang bahaya buat tubuh kita. Tapi tenang dulu, enzim ini bakal ngubah zat jahat tadi jadi zat yang sehat dan aman. Tapi sayangnya, walaupun udah kerja keras sebagai kuda, para enzim ini butuh waktu buat ngubah semua alkohol. Jadi mereka ibaratnya yang harus ngantri. Tapi ada aja yang nakal dan terus kabur sampai akhirnya nyasar ke otak. Oke, terus selain bikin mabuk, ngapain aja alkohol di sana? Jadi alkohol itu bisa bikin otak ngehasilin lebih banyak hormon ini yang ngebuat orang jadi seneng. Selain itu mereka suka ngeganggu bagian otak yang ngontrol keseimbangan badan kita. Makanya orang mabuk jalannya sempoyongan. Dan mereka juga bisa makin pede buat deketin si dia. Karena alkohol ngegangguin bagian otak yang ngontrol kepribadian. Tapi sebenarnya efek alkohol buat masing-masing orang bisa beda-beda. Semuanya dipengaruhin sama 3 faktor ini. Terus, karena kerjaannya gangguin otak, kadar alkohol yang udah berlebihan di dalam tubuh kita bisa ngebikin sistem kerja hormon dan pernapasan jadi kacau. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi sayangnya mabuk nggak bisa bikin kita jago kungfu. Kalau berlebihan, malah bisa nyebabin kematian. Dan yang paling bahaya, kalau nyebabin kematian banyak orang. Jadi mungkin daripada mabuk alkohol, mendingan kita dimabuk asmara. Karena daripada sakit hati yang itu, mungkin masih mending sakit hati yang ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, Bella pecahnya tidak terasa kita makanan lana habis, minuman juga lana habis, hari juga semakin lalu daripada kita diusir sama wong, malu, tidak kada besok nak berhelm ke sini. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah setia dengan kami selama sejam ke belakang, sudah nunjuk ke informasi, berbagai macam tips juga tadi juga sudah kita unjuk ke, dan jangan lupa besok kita bakal balik lagi, tentunya untuk nunjuk ke informasi yang lain lagi, nyicipi makanan yang lain lagi, tentunya di Ngapo Mak itu. Akhir kata aku Mang Cik Fikri Dan aku bisa Bella. dan kalau pemirsa nanya ngapa Mak itu karena Mak inilah kami. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.